Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Dwi Sapitri dengan NPM G1D019070. Sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai perancangan mengenai proposal skripsi yang saya buat, yaitu dengan judul analisis sistem pendeteksi detak jantung menggunakan sensor MAX 30100 berbasis Arduino menggunakan metode PPG atau fotofletismografi. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai latar belakangnya. Jantung merupakan salah satu organ vital manusia. Representasi kesehatan jantung dapat dilihat dari jumlah detak jantung dan saturasi oksigen. Untuk orang dewasa normal di atas 18 tahun, detak jantung harus berada di kisaran 60-100 denyut nadi per menit, tergantung pada kondisi fisik dan usia. Sedangkan untuk anak-anak harus di kisaran 70-100 denyut nadi per menit. Untuk sensor maksimum 3100 adalah oximeter pulse terintegrasi dan solusi sensor pemantauan detak jantung menggabungkan dua LED, sebuah fotodetektor optik yang dioptimalkan, dan pemrosesan sinyal analog dengan kebisingan rendah untuk mendeteksi oximetri nadi dan sinyal detak jantung. Sensor ini akan dihubungkan dengan microcontroller sebagai sensor pengolah data. Setelah mendapatkan dua akuisisi sensor, microcontroller akan memprosesnya. Kemudian tentang metode PPG adalah metode berbasis optik yang mengukur jumlah foton yang dipancarkan pada suatu titik relatif terhadap suatu satuan waktu tertentu yang disebut intensitas, membandingkan intensitas cahaya datang yang diukur pada jari bertanda I.O. dengan intensitas cahaya yang berasal dari jari bertanda I, akan menggunakan nilai rasio untuk menunjukkan fraksi cahaya datang yang ditemukan dari sampel. Kemudian rumusan masalahnya. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang MAX 30100 menghitung nilai detak jantung dan kadar oksigen. Yang kedua, bagaimana merancang sistem yang dapat menghitung batas normal nilai detak jantung dan kadar oksigen serta mampu untuk memberikan notifikasi ketika nilai detak jantung dan kadar oksigen melebihi batas normal. Yang ketiga itu bagaimana merancang sistem yang dapat melakukan notifikasi kelelahan menggunakan sinyal PPG dengan mendekatkan detak jantung dan kadar oksigen. Kemudian yaitu ada tujuan dan batasan masalah. Untuk tujuannya itu terdapat 3. Yang pertama, dapat merancang sensor untuk menghitung nilai detak jantung dan kadar oksigen. Yang kedua, dapat merancang sistem yang dapat menghitung batas normal nilai detak jantung dan kadar oksigen serta mampu untuk memberikan notifikasi ketika nilai detak jantung dan kadar oksigen melebihi batas normal. Dan yang ketiga, dapat merancang sistem yang dapat melakukan notifikasi kelelahan menggunakan sinyal PPG dengan pendekatan detak jantung dan kadar oksigen. Untuk batasan masalahnya yaitu yang pertama, sistem menggunakan aplikasi smartphone Android untuk menampilkan data. Yang kedua, alat yang dirancang hanya untuk mengukur detak jantung dan mengetahui kadar oksigen dalam darah pada tubuh saja. Dan yang ketiga, alat ini hanya untuk mengetahui keadaan jantung dan oksigen dalam darah, bukan untuk memvonis sehat atau tidaknya jantung dan oksigen dalam darah seseorang. Kemudian manfaat dari perancangan ini yaitu dari alat ukur detak jantung dan kadar oksigen dalam darah yang sudah dibuat diharapkan dapat digunakan bagi semua kalangan. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana cara kerja alat ukur detak jantung dan oksigen dalam darah. Yang ketiga, dapat membuat masyarakat untuk selalu rutin menjaga kesehatan pada jantung dan mengetahui oksigen dalam darah pada tubuh. Yang keempat, memberikan kemudahan dalam memantau kondisi jantung dan oksigen dalam darah. Kemudian tinjauan pustaka. Sini terdapat 3 tinjauan pustaka yang saya gunakan. Yang pertama dari P. Haryanto pada tahun 2021 mengenai analisis penggunaan sensor MAX 30100 pada sistem.
Kemudian Andika dan Salama pada tahun 2020 membuat sistem monitoring serangan berulang pada pendeteksi penyakit jantung menggunakan panggilan dan lokasi. Yang ketiga, CR Nugroho pada tahun 2019 membuat alat pengukuran saturasi oksigen dalam darah menggunakan metode PPG reflectance pada sensor maksimum 30.100. Kemudian untuk metodologi penelitiannya, yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengambilan data dengan cara melakukan beberapa percobaan pada relawan yang berbeda usia. Data diambil dengan cara menaruh ujung jari telunjuk pada sensor dan dilakukan selama 10 detik lamanya. Pengukuran dilakukan dengan dua metode, yaitu metode PPG reflektansi dan metode PPG transmitansi. Dan kedua metode tersebut akan dilakukan perbandingan untuk melihat keefektifannya. Kemudian komponen yang digunakan dari perancangan ini yaitu sensor maksimum 30.100, Arduino Nano, USB serial kabel AORB, resistor 4,7 kilo ohm, kabel PAMEL, project board, Bluetooth HC05, liquid crystal display 16x2, laptop, handphone Android, full oximeter, dan papan akrilik. Kemudian yaitu mengenai alur penelitian dapat dilihat pada gambar, yaitu yang pertama persiapan, kemudian melihat karakteristik sensor dan modul Bluetooth HC05, kemudian perancangan hardware, perancangan software, kemudian uji alat, kemudian akan dilakukan analisis data, alat dirancang peneliti, kemudian alat buatan pabrik akan dibandingkan, kemudian dari perbandingan tersebut akan diambil kesimpulannya. Kemudian ini adalah gambaran perancangan hardware-nya dapat dilihat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perancangan pada proposal skripsi yang saya buat. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.